Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Friska Sumanda Sitorus dari kelas C reguler 2018 Pendidikan Antropologi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari civil society atau masyarakat madani dan juga civil society yang dipandang dari berbagai perspektif. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu civil society. Civil society yang kemudian diterjemahkan menjadi masyarakat madani yang pertama kali digulirkan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara Festival Istiqlal pada tanggal 26 September 1995 tepatnya di kota Jakarta. Nah, konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban yang maju. Nah, lebih jelas Anwar ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Nah, menurut Mun'im pada tahun 1994 menjelaskan bahwasannya civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan juga negara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai civil society yang dipandang dari berbagai perspektif. Nah, konsep civil society dipandang dari perspektif antropologi. Nah, konsep civil society dalam perspektif antropologi dapat dilihat dari pendapat Hegel. Awalnya bermunculan di Eropa pada abad ke-17, melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan negara feodal maupun keluarga, sehingga menciptakan wilayah sosial baru yang ditandai oleh berbagai persaingan ekonomi dalam bentuk kerja, produksi, pertukaran jasa dan barang, serta perolehan harta. Wilayah sosial demikian oleh Hegel disebutlah dia civil society atau Bürgerliche Gesellschaft. Namun, Hegel lebih lanjut menyatakan bahwa karena civil society merupakan arena persaingan ekonomi, maka ia mengandung potensi perpecahan, sehingga pada akhirnya negara sebagai kekuasaan politik yang mengurus kepentingan umum harus mengontrol civil society agar tidak mengalami disintegrasi. Nah, selanjutnya Karl Marx melanjutkan pemikiran Hegel ini tentang civil society dalam mengembangkan teorinya tentang masyarakat kapitalis, tetapi dia melihat civil society dari perspektif determinisme ekonomi, bahwa modus produksi kehidupan material lah yang ternyata mengkondisi kehidupan sosial dan politik manusia pada umumnya. Nah, civil society juga dilihat sebagai bentukan sosial masyarakat borjuis, tempat negara menjadi alat dari kepentingan kelas borjuis tersebut. Kemudian penampilan luar civil society sebagai suatu masyarakat tempat para anggotanya dengan bebas dapat mengejar keuntungan ekonomi. Dan ini dikritik oleh Karl Marx sebagai suatu kamuflase dari monopoli sarana produksi oleh kaum borjuis yang mengeksploitasi kaum proletar. Dengan demikian, civil society bagi Karl Marx ini hanyalah merupakan fase transisi yang masih tetap mengandung kontradiksi hubungan ekonomi masyarakat kapitalis yang pada akhirnya pasti akan hancur dari dalam karena menjadi transformasi total menuju masyarakat sosialis. Melihat sepintas pendekatan idealis Hegel maupun materialis Karl Marx ini, sangatlah jelas bahwa walaupun mereka mengakui civil society sebagai suatu arena sosial yang terpisah dari negara, mereka sangat menonjolkan aspek negatif dari civil society sebagai ajang persaingan kepentingan ekonomi tersebut. Selanjutnya, civil society dipandang dari perspektif hukum. Nah, adapun menurut Alexis de Tocqueville pada tahun 1805 sampai 1859, dia menyatakan bahwasanya masyarakat sipil tidak secara priori subordinatif terhadap negara, tetapi lebih dari itu ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang
menghadapi intervensi negara dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri, tetapi juga terhadap kepentingan publik. Pendapat Tocqueville ini kemudian diperkuat oleh Hannah Arendt pada tahun 1906 sampai 1975 dan juga Jürgen Habermas pada tahun 1929 dengan konsep a free public sphere. Nah, sebuah wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Penciptaan ruang publik bagi Arendt merupakan prasyarat terciptanya civil society dan demokratisasi. Hal ini senada diungkapkan oleh Ernest Gellner pada tahun 1925 sampai 1995 yang memandang perlunya ruang dan kebebasan publik. Nah, menurutnya civil society adalah seperangkat institusi non-pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara dan mencegah timbulnya tirani kekuasaan. Nah, sampai di situ penjelasan mengenai pengertian dari civil society dan civil society yang dipandang dari berbagai perspektif. Demikian, terima kasih.